Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kasih Sayang yang Besar. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai dengan ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi, sebab kamu masih ingat saudara-saudara, aku berusaha dengan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam kehidupan ini. Kami mengejar yang besar. Salah satunya adalah kasih sayang yang diteladankan oleh Rasul Paulus yang harus kami ikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kasih sayang yang besar. Kalimat ini tertulis dan tercatat di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-8 yang berbunyi, demikianlah kami dengan kasih sayang yang besar akan kamu. Sahabat seperjalanan, apa itu bentuk daripada kasih sayang yang besar? Firman Tuhan berkata, sementara kami bekerja siang dan malam supaya kamu jangan menjadi beban, supaya tidak menjadi beban bagi siapapun juga. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kemudian, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, supaya kamu tetap aku kasihi. Sahabat seperjalanan, Rasul Paulus menunjukkan kasih sayang besar yang pertama-tama adalah memberitakan tentang kabar Injil kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Yang kedua, kasih sayang besar itu tidak hanya mengabarkan Injil, kemudian merawat kasih sayang itu agar terus-menerus secara konsisten itu diberikan kepada jemaat di Tesalonika. Apa bukti daripada keinginan dan kerinduan terus-menerus memberikan kasih sayang dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Karena kita tahu dengan jelas tatkala Paulus akan mengunjungi jemaat di Tesalonika, mengalami kesulitan, mengalami hambatan, sehingga tidak bisa bertemu dengan mereka. Tapi kasih sayangnya, cintanya, keteladarannya itu sampai kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, agar hidup jemaat di Tesalonika tetap hidup di dalam iman percaya yang kuat. Dan Rasul Paulus memuji kehidupan jemaat di Tesalonika yang di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, mereka tidak patah arang, mereka tidak patah semangat, mereka tetap hidup secara benar bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kerinduan mereka supaya bisa bagaimana menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Paulus berkata, ingatlah, satu hari kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, Paulus sudah menyatakan kasih sayang yang besar kepada jemaat di Tesalonika, yaitu dengan memberikan hal yang paling dasar dalam hidup, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Sahabat seperjalanan, kita perlu meyakinkan setiap orang-orang yang terdekat dengan kita, lingkaran yang paling dalam, agar mereka tetap ada di dalam Kristus dan memegang Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan kemudian hidup bersama dengan Kristus tanpa meninggalkan Kristus. Itu bentuk kasih sayang sebagai anak-anak Allah. Memastikan setiap kehidupan mereka masing-masing tidak terlepas daripada Kristus. Memastikan bahwa mereka tetap ada di dalam area penggembalaan daripada Kristus sebagai gembala yang agung, bukan menjadi domba yang sesat, meninggalkan kumpulan yang menjadikan kehidupan mereka kemudian dicobai oleh iblis, kemudian meninggalkan lingkaran iman yang sudah ditetapkan, yang sudah dimilikinya, kemudian meninggalkan Tuhan. Bentuk kasih sayang besar adalah yang paling utama, orang menerima Kristus dan hidup kemudian di dalam Kristus. Bagaimana bentuk hidup di dalam Kristus? Firman Tuhan berkata bahwa Paulus sudah memberikan sebuah contoh supaya tidak menjadi beban. Di dalam hal ini penafsir mengatakan baik beban secara ekonomi, baik beban di dalam aspek-aspek lain. Paulus belajar mencukupkan diri. Memang dia seorang pemberita Injil, menyampaikan berita Injil, tapi dia juga belajar menafkahi hidupnya supaya bagaimana tidak menjadi tanggungan dan beban daripada jemaat di Tesalonika. Sehingga dia disebut juga sebagai seorang pembuat kemah, pembuat tenda. Dan dia mendapatkan keuntungan, kehidupan kemandirian secara finansial di bagian sana. Lalu apa yang disebut dengan kasih sayang besar, sahabat seperjalanan?
Kalau kita rumuskan di dalam sebuah kalimat yang pendek, bagaimana kita bisa memberkati sesuatu yang hubungannya dengan kehidupan kekal, dan kita pun juga memberkati di dalam hubungannya dalam kehidupan yang fana ini. Apa itu kehidupan yang fana? Yaitu makan, pakaian, kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Maka yang paling pertama, seseorang yang punya kasih sayang besar, dia akan belajar mandiri untuk dirinya sendiri. Kalau kita punya anak anggota keluarga yang sudah dewasa, lalu kemudian tetap hidupnya bergantung kepada orang lain, dia menjadi benalu. Ada pepatah mengatakan dia menjadi seekor kucing. Karena kucing itu selalu meong, meong, meong. Selalu meminta ke sana ke sini. Selalu meminta. Itu binatang kucing. Kita menjadi orang yang terus mengemis ke sana ke sini. Sahabat seperjalanan, tentu kita bukan binatang. Kita manusia yang dipanggil dalam kehidupan itu menjadi orang-orang yang mandiri. Sebelum kita berbicara tentang berjuang, berkorban, memberikan nyawa, memberkati bangsa, memberkati negara, maka kasih sayang besar itu dimulai dari mana? Dimulai kemandirian kita, supaya kita tidak menjadi beban dalam hidup ini. Tatkala seseorang sudah mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam firman Tuhan, seperti Paulus, dia berusaha mandiri, sekalipun kehidupannya sepenuhnya sudah menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan. Namun karena kondisi ekonomi jemaat di Tesalonika tidak memungkinkan untuk mencukupkan, Rasul Paulus secara menyeluruh, Rasul Paulus dengan kasih sayang besar tidak mau menjadi beban dan tanggungan berlebihan daripada jemaat di Tesalonika. Kalau kita kemudian baca bagian-bagian yang berikut, apa itu kasih sayang besar? Tentu yang pertama adalah kita memberitakan Kristus sebagai juru selamat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berdosa agar diselamatkan. Yang kedua, kita menjaga kehidupan kita agar kehidupan kita itu menjadi berkat dan bukan menjadi tanggungan, apalagi menjadi batu sandungan. Garis bawahi kalimat ini, hidup kita jangan sampai kemudian menjadi tanggungan orang lain, apalagi menjadi batu sandungan. Tatkala kita punya kesanggupan untuk mandiri, kita punya kesanggupan untuk berdikari di dalam aspek lain, jangan kemudian kita menjadi tanggungan orang lain, apalagi kemudian menjadi beban buat orang lain. Sedangkan kita dipanggil oleh Allah tidak menjadi orang yang terus mengemis kepada Tuhan, mengemis kepada manusia, mengemis kehidupan kita sampai akhir hidup kita sifatnya cuma meminta-minta. Kita dipanggil untuk kemudian membukakan tangan kita. Ada sesuatu yang kita miliki dari perjuangan kita untuk memberkati orang lain di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau kita orang yang berpengetahuan, punya pendidikan, bagikanlah ilmumu. Kalau engkau adalah orang yang murah hati, yang suka ada di tempat-tempat umum, dan tatkala ada bertemu dengan orang yang sedang kesulitan, sekalipun kita perlu hikmat untuk membedakan bagaimana cara membantu orang, kita perlu membantu orang. Dan juga kalimat yang kita perlu pelajari, kata-kata kita haruslah keluarlah kata-kata yang lemah lembut, hati kita haruslah hati dengan yang tulus, pikiran kita harus dengan pikiran yang bersih, tidak ada kelicikan. Maka tatkala kita menjaga kehidupan kita, maka kita sedang memberitakan Injil Kristus secara bukti nyata lewat kehidupan. Selain kita memberitakan Injil Kristus lewat lisan, lewat kalimat, agar mereka mengenal Kristus. Biarlah orang-orang mengenal Kristus tidak hanya lewat ucapan kita, tapi orang-orang mengenal Kristus pun di dalam kehidupan kita. Apa yang kita kejar? Kejarlah sesungguh-sungguhnya kebaikan Allah dan tunjukkanlah kasih sayang yang besar dengan bukti yang nyata yang kita buktikan kepada orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Rasul Paulus punya kasih sayang yang besar, dan kami biar dalam hidup kami pun seperti demikian. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi berbagai masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.